Ya, bukan semua dengan orang. dengan Pejabat. Pejabat. seluruh pejabat, Orang yang naik private jet mau Ngakak ini diusut. seluruh pengertiannya. pejabat, seluruh Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi perdebatan antara Ardian Napitupulu dengan Babe Haikal tak sampai situ begitu saja. Kali ini perdebatannya mereka semakin seru dan bikin ngakak. Yang mana kali ini Babe Haikal salah ngomong kepergok pengamat politik Effendi Ghazali sehingga Ardian pun akhirnya tak bisa menahan ketawanya guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Oke, Kenapa? tadi Bang Adian bilang kesimpulan pertama semua setuju kasus ini dilanjutkan bila semua yang naik private jet juga diusut. Semua guys. Semua. Itu Yang ada naik. namanya. Kalau cuman Kaisang berarti ini ada pilih kasih dan menuju kepada seseorang yang hampir habis masa Dan jabatannya. agak lain itu jadinya. Agak lain ya. Jadi setuju diusut dan semua orang yang pakai private jet diusut. Ya. Bukan semua Dengan orang. dengan Pejabat. Pejabat. Ya Kalau oke semua lah, orang oke bisa lah. aja. Jangan Rame jadi. dikuat- Ini bahaya loh. Babe dan Noel Seluruh kelarin orang dulu. yang naik Nah, ini. private jet. Pelan-pelan loh. Ada bahaya Seluruh nih. pejabat, Orang yang naik private jet mau Ngakak ini diusut. seluruh pengertiannya. pejabat, seluruh pejabat, Pejabat. seluruh Pejabat. seluruh pejabat Terimplikasi, yang terindifikasi, yang gratifikasi. terimplifikasi dengan gratifikasi Oke, harus clear. diusut. Setuju. Oke. Oke. Itu jelas. Mari kita lihat pada sejarah. Oke. 2019. Kurang apa kerasnya? Kurang apa kita sampai di ujung perpecahan yang dahsyat sekali. Ini closing guys ini Di guys. samping saya, Bung Noel. Kita ini ribut berkali-kali. Bahkan sampai jalur kepolisian. Ya, oke. Yang laporin saya. Pakai mikrofon dong, pakai mikrofon dong. Ya. Ini beliau yang laporin saya nih. Ya. 2014 ya, 19. Kurang ribut apa 2019? Itu hampir di ujung gitu loh. Yang satu bilang menang, yang satu bilang curang dan sebagainya dengan kekuatan massa yang seimbang. Lalu tiba-tiba Jokowi datang ke rumah Pak Prabowo loh untuk meminta bergabung loh. Yang pernah disampaikan ya, yang pernah disampaikan oleh Ardian Napitupulu dalam Mata Najwa itu dengan sangat menghina. Mengatakan, "Wo, kerja sama gue deh, jok, bagi gue kerjaan dong." Itu sangat menghina dan saya nggak akan lupa juga itu. Penghinaan yang dilakukan Bang Adian di Mata Najwa terhadap Pak Prabowo. Pada waktu itu, Pak Prabowo tuh diminta untuk bergabung. Baik oleh Presiden Jokowi dan yang lain-lain tokoh-tokoh yang mendatangi rumah Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo bersedia bergabung. Demi apa coba? Demi kita semua. Demi ratusan juta rakyat Indonesia yang pada waktu itu hampir saja terjadi bentrokan yang luar biasa. Kalau kita sadar berbangsa dan bernegara yang baik, lihatlah kembali itu. 2024 harus terjadi lagi suasana damai sebagaimana 2019 yang hampir pada ujung perpecahan. Kalau kita cinta dengan bangsa ini, hentikanlah semua isu-isu yang nggak jelas demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau Anda yang saat ini masih merasa nggak rela, masih merasa sakit hati, lalu Anda melakukan upaya untuk memecah belah persatuan ini dan untuk menggagalkan, Anda salah alamat. Entah terbuat dari apa hatinya Pak Prabowo yang bisa memaafkan semua orang yang mencela dan memakinya. Mungkin beliau lebih kuat hati daripada semuanya. Karena hatinya tetap tulus memaafkan dan dia korbankan banyak sekali hal yang nggak mungkin bisa kita sebutkan demi untuk persatuan dan kesatuan. Jadi kalau Anda cinta tanah air ini, hentikanlah semua isu-isu itu. Yuk, kalau ternyata ada yang salah, proses saja di mata hukum. Dan mudah-mudahan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Dari Aceh sampai Papua untuk anak cucu kita tetap berbineka tunggal ika. Amin. Mudah-mudahan ini harapan kita semua. Oke, tadi karena menyebut Bung Adian, maka saya berikan kesempatan pada Bung Adian. Bung Adian, silakan. Ya, yang bilang tidak damai siapa ya? 2014 Prabowo kalah, rame. 2019
kalah lagi rame. Sekarang ada yang kalah, nggak ada apa-apa tuh. Jadi yang legowo itu siapa? Itu loh. Yang legowo itu adalah mereka yang menerima keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu dan tidak ada korban jiwa. Tidak ada bentrokan. Jadi jangan dibalik situasinya dan cerita sejarahnya. Itu pertama. Terus kedua begini. Kita pakai logika kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah ketika kemudian dia masih berkuasa, banyak orang yang kemudian dianggap menghina dia, menyerang dia. Oke, sebagai mantan aktivis dulu, kita juga banyak mengkritik kekuasaan. Tapi kritik kita pada hal-hal yang substantif. Ini tidak. Pada hal-hal yang remeh-temeh. Ketiaklah, ini itulah, segala macam. Ini menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Oke, tidak ada kemudian presiden kita dari dulu diteriakin saat pertandingan sepak bola. Saat ini terjadi. Artinya ada sesuatu yang aneh. Oke, berangkat dari kecenderungan-kecenderungan seperti itu, maka bagaimana kalau kemudian saat dia masih full power dan berkuasa saja, serangan terhadap dia semakin banyak. Oke, tapi ketika dia masih berkuasa, yang membelanya juga banyak. Nah, ketika sudah tidak berkuasa, maka kecenderungannya yang menyerang dia semakin banyak, yang membela dia semakin sedikit. Apakah itu sebuah keniscayaan pasti terjadi? Ya, belum tentu juga. Kan kita coba menganalisa dengan logika kecenderungan-kecenderungan tadi. Berangkat dari pengalaman sejarah. Bahwa ada sebuah peristiwa di Republik ini, bapaknya, keluarganya sangat tidak bisa disentuh oleh apapun. Tapi ketika bapaknya turun, anaknya masuk penjara tuh. Hartanya disita, semua yang kemudian melindungi dia meninggalkan dia. Apakah itu mungkin terjadi? Belum tentu, tapi sejarah mengatakan pernah terjadi. Oke, apa hubungan pernyataan-pernyataan ini dengan sejarah? Sejarah selalu mengajarkan pada kita bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Itulah sebabnya kemudian setiap peristiwa selalu akan berulang lagi dalam sejarah berikutnya. Nah, kalau itu terjadi, apakah yang disalahkan orang per orang? Bukan. Tapi memang sejarah kan selalu seperti itu. Itu. Jadi dalam hal ini jangan bicara tentang adu domba dan sebagainya. Kalau kemudian ada akun Fufu Fafa, kenapa tidak munculnya saat Pilpres? Itu kan juga bisa diakses oleh banyak orang. Kenapa itu dulu tidak dicari-cari? Tapi kenapa dicari-cari menjelang jatuhnya, menjelang turunnya orang tuanya? Artinya ada sesuatu. Apakah kemudian terjadi juga sandera-menyandera dengan akun Fufu Fafa? Kita tidak tahu. Tapi dalam cerita politik sekarang, sandera-menyandera dengan berbagai macam cerita, itu seringkali katanya terjadi dan nyata. Begitu loh Pak Aiman. Terima kasih, selamat malam. Oke guys, jadi ini memang ada kejadian yang menarik. Kali ini Babe Haikal benar-benar blunder guys. Jadi berawal dari Babe Haikal mengatakan semua yang naik private jet harus diusut. Kalau cuma Kaisang saja, itu namanya KPK pilih kasih. Ini sih ngomongnya kayaknya sudah benar Babe ini. Namun seketika itu pun Effendi Ghazali ternyata langsung membenarkan bukan semua orang yang naik pesawat private jet, melainkan seluruh pejabat yang terimplifikasi gratifikasi juga harus diusut. Tentu hal ini langsung mengundang tawa ngakak Adian dan juga penonton satu studio. Babe Haikal pun terlihat pucat dan malu seketika mengetahui dirinya ternyata salah ngomong guys. Selain itu juga pada waktu Babe closing, bicaranya kayak begitu guys, kayak paling benar dan paling bijak. Demi menjaga persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air, katanya, Babe Haikal pun meminta untuk melupakan semua isu-isu yang tidak jelas yang sedang terjadi saat ini. Mungkin ya salah satunya termasuk isu akun Fufu Fafa itu. Namun pada akhirnya closing Babe Haikal pun berhasil dimentahkan oleh Adian Apitupulu. Sepertinya kali ini Bung Adian menang banyak debat kali ini guys. Mantap Bang Adian. Mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.